Allah itu Tritunggal. Hah? Tritunggal? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya 3 di dalam 1. Hah? 3 di dalam 1? Jadi 3 atau 1? Ya Allah itu 3 di dalam 1. Jadi 3 atau 1? Atau 3 dan 1? Tapi kalau 3 dan 1, kontradiksi dong. Halo, saya Philip Kalvari. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Trinitas atau ketritunggalan Allah dalam kekristenan. Dalam bukunya The Moody Handbook of Theology yang ditulis oleh Paul Enns, menjelaskan definisi Tritunggal sebagai berikut. Tritunggal terdiri dari 3 pribadi yang satu tanpa keterpisahan eksistensi, secara utuh bersatu untuk membentuk satu Allah. Natur ilahi hidup dalam 3 perbedaan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang Kristen seringkali dituduh mengajarkan pemikiran dan pandangan tentang Allah yang berkontradiksi dan tidak masuk akal. Ketika orang Kristen ditanya tentang Allah Tritunggal atau Trinitas, orang Kristen mungkin akan menjawab Allah yang memiliki 3 pribadi dalam satu Allah, atau 3 di dalam 1. Sebuah usaha untuk menjelaskan doktrin Trinitas menggunakan persamaan matematika, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, Allah Bapa ditambah Allah Anak ditambah Allah Roh Kudus sama dengan 1 Allah. Akan tetapi orang-orang yang menentang doktrin Trinitas mengatakan bahwa persamaan itu dan pernyataan doktrin Trinitas mengandung kontradiksi dan melawan hukum logika, yaitu hukum non-kontradiksi. Hukum non-kontradiksi berbunyi demikian. A tidak mungkin adalah non-A di waktu yang sama dan dalam aspek yang sama. Jika Allah adalah 1, maka Allah tidak mungkin adalah 3. Karena 1 dan 3 adalah aspek yang sama. Oleh sebab itu Allah tidak mungkin adalah 1 dan 3 di waktu yang sama. Inilah tuduhan kontradiksi terhadap doktrin Trinitas di dalam kekristenan. Tetapi sebenarnya pernyataan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tidak menjelaskan Allah Tritunggal yang sebenarnya yang diajarkan di dalam Alkitab. Lalu bagaimana kita menjawab tuduhan kontradiksi terhadap doktrin Trinitas dan menjelaskan doktrin Trinitas dengan benar sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan? Pertama-tama mari kita jawab tuduhan kontradiksi terhadap doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas menyatakan bahwa Allah adalah 1 esensi dan 3 pribadi. 1 esensi dan 3 pribadi. Esensi dan pribadi berada di dalam kategori yang berbeda. Esensi berbicara tentang apa dari sesuatu. Misalnya, apa ini? Ini adalah botol. Apa saya? Saya adalah manusia. Sementara pribadi berbicara tentang siapa. Kita tidak bisa mengatakan kepada botol, siapa kamu? Siapa? Karena botol tidak punya pribadi. Tetapi kita bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, siapa Anda? Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah Philip. Allah adalah 1 esensi dan memiliki 3 pribadi yang berbeda. Apakah Allah bisa memiliki 3 pribadi yang berbeda dalam 1 esensi? Tentu Allah bisa. Ini bukanlah sebuah hal yang berkontradiksi. Jika kita mengatakan bahwa Allah adalah 1 esensi dan 3 esensi di saat yang bersamaan, atau 3 pribadi dalam 1 pribadi, maka itu adalah sebuah kontradiksi. Sesuai dengan hukum non-kontradiksi yang berbunyi, A tidak dapat dan tidak mungkin menjadi non-A di waktu dan aspek yang sama. Akan tetapi esensi dan pribadi adalah aspek yang berbeda. Apakah di dunia ini ada contoh atau sesuatu yang dapat menggambarkan ketritunggalan Allah? Sayang sekali tidak ada. Inilah keunikan dan misteri dari ketritunggalan Allah. Banyak yang bilang bahwa doktrin Trinitas atau ketritunggalan Allah adalah salah satu doktrin yang paling sulit untuk dimengerti. Memang benar demikian. Kita adalah manusia yang terbatas dan kita tidak dapat sepenuhnya mengerti hakikat Allah dengan sempurna. Akan tetapi karena kita mempercayai doktrin Trinitas dan kita percaya pada Allah yang Tritunggal, maka kita harus bisa mengartikulasikannya. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan doktrin Trinitas bukanlah ajaran yang berada di luar Alkitab. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alkitab, mari kita sama-sama melihat bagaimana dengan gamblang Alkitab mengajarkan tentang Trinitas. Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah skema Israel yang terus-menerus didengungkan di dalam setiap doa orang-orang Yahudi kepada Allah. Dengan jelas sekali ulangan pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa Tuhan itu Esa. Kata Esa yang dipakai di dalam ulangan pasal 6 ayat 4 ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Echad. Kata Echad berarti gabungan kesatuan atau satu kesatuan. Kata Echad tidak berarti keesaan Tuhan di dalam singularitas, tetapi lebih kepada kesatuan di dalam gabungan. Inilah sebenarnya adalah bayang-bayang dari doktrin Trinitas di dalam Perjanjian Lama. Selain itu di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di dalam bahasa Ibrani dalam Kejadian 1 ayat 1 disebutkan sebagai Elohim. Elohim merupakan bentuk jamak dari Allah. Akan tetapi kata kerja menciptakan yang dipakai seharusnya ditujukan kepada subjek singular.
Apabila menggunakan kata Elohim dalam bentuk jamak, maka seharusnya kata menciptakan ini menggunakan bentuk jamak juga. Jadi penulis Kejadian sedang menjelaskan ketritunggalan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam Perjanjian Baru, Allah Tritunggal dinyatakan dengan lebih jelas. Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tuhan Yesus dengan gamblang menyatakan 3 pribadi Allah yang berbeda dalam kesatuan. Yohanes pasal 14 ayat 28 mengatakan, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku." Apa maksudnya Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya? Apakah Yesus sedang menjelaskan bahwa dia lebih rendah daripada Bapa? Tidak. Ini seperti misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan dan bos saya adalah CEO dari perusahaan tersebut. Tapi di dalam hakikatnya, saya dan bos saya tetap sama-sama adalah manusia. Tuhan Yesus mengatakan itu untuk menjelaskan bahwa ada peran yang berbeda di antara pribadi-pribadi Allah. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak memiliki peran yang berbeda. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Ketiga pribadi Allah memiliki peran yang berbeda. Dan Allah adalah satu Allah. 3 pribadi, 1 esensi. Saya secara pribadi terpukau ketika mempelajari doktrin Trinitas. Ini adalah doktrin yang indah, dalam, dan penuh misteri di dalam mengenal hakikat dan karakter Allah yang tidak sama dengan apapun yang ada dalam alam semesta ini. Saya berharap melalui video ini dapat mengartikulasikan ketritunggalan Allah yang kita sebagai orang Kristen percayai. Dan semoga kamu yang mendengarkan video ini dapat mengartikulasikan Allah Tritunggal dan dapat mempertanggungjawabkan imanmu di mana saja dan kapan saja.